Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala aidan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Shadaqallahul adzim. Jamaah Masjid Baitul Muttaqin, alhamdulillah kita sekarang berada di hari ke-18 bulan suci Ramadan. Sudah menjadi seperti tradisi, biasanya di sekitar tanggal 17 ya, plus minus 2 hari begitu, biasanya dilakukan peringatan Nuzulul Quran ya. Nah, tadi di dalam mukadimah saya bacakan penggalan ayat penggalan depan ayat 185 surah Al-Baqarah. Pada bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Quran sebagai petunjuk untuk manusia dan sekaligus penjelas dari petunjuk itu dan juga sekaligus pembeda. Nah, di sini menarik, hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Jadi tidak disebutkan hudal lil muslimin, ya, petunjuk untuk orang Islam, tetapi petunjuk untuk manusia. Jadi manusia secara umum. Jadi artinya manusia secara umum itu bisa mendapatkan ya petunjuk dari kitab suci Al-Quran ini. Karena di sini memang tidak digunakan lil muslimin ya. Nah, jadi itu ya. Jadi di bulan suci di bulan Ramadan ya. Nah, kemudian di dalam surah Al-Qadar kami turunkan dia di malam ganjil gitu ya. Nah, karena itu pertama di sini ada perbedaan dari sisi waktu ya, apakah waktunya itu di 10 malam terakhir atau di malam 17 gitu ya. Nah, itu kalau dari sewaktu. Sedangkan dari eh, sisi kata diturunkan itu pertama adalah diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, dan yang kedua itu diwahyukan kepada Rasulullah untuk pertama kali. Nah, nuzulul Quran itu sendiri dari kata nazzala yunazzilu tanzilan, itu nuzulan itu diturunkan ber bertahap ya, diturunkan berangsur-angsur. Nah, dan kita tahu sejak diturunkan pertama ya itu di Gua Hiro ini 5 ayat, kemudian terakhir diturunkan itu pada saat haji wada. Nah, itu jadi itu memerlukan waktu sekitar 22 tahun sekian bulan sekian hari ya. Nah, jadi itu dari sisi makna nuzulul Quran ya. Nah, ya ini foto
Jabal Nur, ya. Nah, kemudian di sini ada Gua Hira. 5 ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi pertama Iqra, perintah untuk membaca, kemudian Rasulullah dalam kondisi bergetar, gemetar, tuh saya tidak bisa membaca. Kemudian diulangi lagi Iqra, ya, hingga 3 kali, dan kemudian dilanjutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Nah, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ini ayat pertama yang turun, ya. Jadi ini ayat pertama yang turun. Eh, kita ini diperintahkan untuk membaca, ya. Nah, karena Rasulullah itu ummi, begitu. Jadi membaca, kalau begitu membaca apa? Ya, ya membaca banyak hal, ya. Membaca seperti kondisi saat ini, ketika kehidupan ekonomi itu sulit, ya. Nah, sebagian memprediksi bahwa kita akan mengalami krisis, begitu ya, yang menyerupai krisis 98, ya, kesulitan ekonomi, begitu. Karena apa? Ya, pertama karena anggaran kita itu bisa dibilang defisit, ya. Nah, itu. Jadi ini setelah apa? Setelah 10 tahun kita mengeluarkan banyak anggaran yang eh, relatif nggak jelas, gitu. Nah, sekarang ini kena dampaknya, ya. Itu. Dan 10 tahun juga di era yang sebelumnya itu banyak korupsi yang kemudian sekarang sudah mulai diungkap, gitu ya. Jadi banyak sekali dana yang katakanlah hilang, gitu ya. Sehingga dengan demikian rencana makan gratis, ya, itu pertama nilainya sudah direduksi sedemikian rupa, dan kemudian yang mendapatkan itu juga hanya bagian kecil saja, begitu ya, yang seolah-olah yang penting wis ono, begitu ya. Itu meskipun ya tidak apa, bisa dikatakan tidak representatif, begitu. Oke. Nah, jadi Pak bacalah, gitu ya. Nah, bacalah dengan, nah ini, jadi jangan lupa ketika kita membaca itu, ya, sambil kita menyebut Sang Pencipta, Tuhan yang telah menciptakan manusia dari, ini biasa kemudian kita pahami sebagai segumpal darah, gitu ya. Dan bacalah Tuhanmu yang telah memuliakan, ya, Rabbukal Akram, yaitu yang telah mengajarkan dengan kolam, ya, mengajarkan dengan pena, mengajarkan hal-hal yang tidak diketahui sehingga kemudian manusia itu menjadi tahu, ya, alamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini jadi ini ayat pertama yang eh, diwahyukan kepada Rasulullah itu. Jadi alamal insana ma lam ya'lam. Jadi Allah itu mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahui. Itu. Dalam catatan sejarah yang direkam juga oleh Al-Qur'an, ya, bahkan kita itu juga bisa belajar dari hewan-hewan, ya. Nah, manusia pertama yang belajar dari hewan itu, ingat, ya, Habil, gitu kan. Bingung ketika setelah membunuh saudaranya ini mau diapakan. Maka kemudian diutus Gagak, ya, yang di situ Gagak kemudian
menggaruk tanah untuk memakamkan menguburkan gagak yang lain. Nah, ini pelajaran dari burung ya, dari hewan gitu. Nah, barangkali kita pernah mendengar kisah Mbah Marjan ya. Mbah Marjan penunggu Gunung Merapi ya. Gunung Merapi yang disebutkan bahwa beliau itu tahu tanda-tanda, katakanlah kapan Gunung Merapi itu mau mau meletus gitu ya. Lalu sebagian kita berpikir, ya apa Mbak Marjan kok iso? Padahal beliau enggak kuliah gitu ya. Nah, ini jadi eh, beliaunya kan sekian lama tinggal di lereng gunung itu ya. Tinggal di lereng gunung itu, dan kemudian katakanlah setiap kali ada eh, gunung yang meletus ya, gunung yang mengeluarkan asap dan seterusnya itu, nah katakanlah sebelumnya itu didahului oleh fenomena-fenomena, misalkan hewan-hewan yang turun gitu kan. Nah, ini karena beliau tidak hanya 1-2 tahun, maka itu kemudian menjadi pengetahuan yang itu pengetahuan yang disebut sebagai pengetahuan empirik. Jadi belajar langsung dari fenomena bertahun-tahun ya, sehingga kemudian ya sudah menjadi sesuatu yang apa, kita seolah-olah seperti hafal. Nah, ini mesti barang ini Arab begitu. Nah, itu ya. Dan rasanya kita juga sampai kadar tertentu kita mempunyai ya ilmu yang seperti itu. Nah, ini namanya alamal insana ma lam ya'lam. Jadi Tuhan Allah mengajarkan kepada manusia melalui berbagai cara. Tidak hanya melalui bangku kuliah, bangku sekolah. Bangku kuliah, bangku sekolah itu sebenarnya hanya mengumpulkan data-data yang sudah-sudah, kemudian dirumuskan ya. Kalau orang itu harus secara langsung mendapatkan pengetahuan itu bertahun-tahun, nah sekarang dikumpulkan sehingga cukup jadi SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Jadi seperti itu, betul ya. Nah, jadi fungsi sekolah itu sebenarnya hanya seperti itu, okay? Jadi itu kumpulan dari pengetahuan, nah, supaya manusia itu nggak mulai belajar dari nol, nah itu kemudian diformalkan, oke? Nah, seperti itu. Nah, Quran inilah yang kemudian merubah Arab yang jahiliyah, yang hidupnya suka berpindah-pindah, suka mengubur bayi perempuan hidup-hidup, itu menjadi bangsa yang mengembangkan dan memimpin pengembangan ilmu pengetahuan ya. Dan bedanya ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh orang-orang Islam, oleh dunia Arab, itu berbeda dari pengetahuan yang dikembangkan oleh peradaban sebelumnya yang paling dekat, yaitu peradaban Yunani ya. Jadi kalau peradaban Yunani itu ya secara umum itu hanya berdasarkan silogisme ya, tidak berdasarkan observasi dan kemudian eksperimen. Nah, ini kita catat dalam sejarah ya, ada 3 ilmuwan Muslim ketika dunia Islam itu belum melakukan interaksi yang signifikan dengan peradaban Yunani ya, yaitu Ibnu Hayyan, Al-Khwarizmi dan Al-Jahiz. Nah ini. Jadi Al-Jahiz ini ya itu contoh yang katakanlah ekstrim, bahwa Al-Jahiz ini mengamati hewan-hewan.
Ya, bahkan kemudian sebagian itu dibedah, ya. Nah, maka kemudian beliau itu menulis buku, ya, judulnya Al-Hayawan, itu menulis sekitar 300 hewan yang sudah beliau teliti, ya. Nah, hal seperti ini itu belum ada contoh sebelumnya di zaman Yunani, gitu ya. Nah, ini. Nah, kemudian Islam berinteraksi dengan dunia luar, ya, termasuk dengan Romawi, gitu. Lalu dilakukanlah proses penerjemahan, ya, secara sistematik. Itu pertama kali dipelopori oleh Al-Kindi, ya, oleh Al-Kindi yang hidup tahun 800 hingga 873. Nah, bahkan kemudian untuk pertama kalinya tahun 859 berdiri Masjid Al-Qarawiyyin yang kemudian apa, dikembangkan dalam bentuk apa, ma'had, begitu ya, dalam bentuk ma'had. Jadi lembaga pendidikan. Nah, yang mendirikan ini justru uniknya itu adalah muslimah, ya, ibu-ibu Fatimah Al-Fihri. Nah, inilah perguruan tinggi pertama di dunia, ya. Perguruan tinggi pertama di dunia itu berdiri tahun 859, ya. Nah, 111 tahun kemudian itu berdiri perguruan tinggi yang kedua, itu di Kairo, Al-Azhar. Ini di Eropa pada saat itu masih berada dalam kegelapan, ya, Eropa pada saat itu. Nah, Eropa itu baru tahun 1000 ini ya, tahun 1088 universitas pertama itu di Italia, ya. Jadi Universitas Bologna itu. Sedangkan Oxford di Inggris itu 8 tahun kemudian, 1096. Sedangkan universitas terbaik saat ini Harvard itu baru tahun 1636. Jadi universitas itu dulu yang pertama kali adalah dunia Islam, ya, dunia Islam. Nah, itu, ya. Nah, entah apakah karena hal ini maka Indonesia ini termasuk negara yang suka membangun universitas, ya, sehingga universitas di Indonesia itu terbanyak kedua di dunia, ya, Bapak-bapak. Universitas di Indonesia itu terbanyak kedua. Yang terbanyak pertama itu adalah India, 5.000 sekian. Nah, baru kemudian Indonesia 3.800 sekian. Nah, baru di bawahnya itu ada Amerika dan Cina. Nah, ini, ya. Jadi universitas kita itu jumlahnya terbanyak kedua, ya, di dunia. Nah, ini kalau dari sisi jumlah. Kalau dari sisi kualitas, universitas terbaik kita itu katakanlah UI, ITB, UGM, itu paling banter itu peringkat 9 di ASEAN. ASEAN loh, ya, bukan Asia. ASEAN itu negara kecil-kecil itu loh. Indonesia terbesar, negara terbesar. Ya, tapi peringkat kita itu nomor 9. Nah, jadi artinya sekian ribu universitas kita itu kualifikasinya masih ya, apa, masih, ya, jauh dari harapan, gitu ya. Nah, ini, ya, kita sudah sangat banyak mendirikan perguruan tinggi, bahkan kedua di dunia, tapi perguruan tinggi terbaik kita itu masih berada di peringkat 9 ASEAN, ya. Dibanding negara kecil-kecil di ASEAN itu peringkatnya 9, ya. Itu mungkin karena nggak ada yang di apa namanya itu, kalau seperti sepak bola itu dinaturalisasi, ya, dinaturalisasi gitu, oke. Nah, jadi ini, nah, jadi kemudian Islam berkembang, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi
tidak ada yang lebih tinggi dari Islam, ya, ajarannya sempurna, begitu, ya. Tetapi sekarang ini dunia Islam dalam kondisi secara umum itu relatif memprihatinkan. Jadi Islam itu sekarang seperti terduksi hanya menjadi masalah fikih, ya. Seolah-olah Islam itu hanya masalah fikih, masalah hukum, masalah halal dan haram, boleh dan tidak boleh. Dan kemudian sedikit bergeser ke tasawuf, ya, tasawuf. Nah, dalam konteks ini sebenarnya Indonesia ini sudah cukup berhasil, ya. Jadi daya tahan orang Indonesia yang mayoritas Muslim ini terhadap penderitaan itu kan luar biasa, ya. Jadi kalau menurut pengamat ini kan sebenarnya Indonesia itu sudah masuk, sudah sering, ya, sering disebutkan sudah masuk kategori yang hampir gagal, gitu, ya, Indonesia itu. Ya. Tetapi sampai saat ini kan negara ini eksis, begitu, ya, eksis. Gitu. Jadi masyarakatnya itu sudah menderita sedemikian rupa, tapi masih tetap bertahan. Ya, ini masih tetap bertahan. Mengapa? Ya karena ajaran-ajarannya itu memang memungkinkan kita bertahan dalam penderitaan, tetapi tidak mendorong dalam kemajuan. Nah ini, ya, ini yang kurang. Nah sebenarnya Muhammadiyah itu punya keunggulan di sini, mendorong kemajuan, ya, itu. Nah, saya 3 hari berturut-turut kemarin itu, ya, di Facebook itu menulis status Muhammadiyah terkaya. Itu Muhammadiyah terkaya 1, 2, 3. Jadi jamaah itu ada beberapa waktu yang lalu merilis. Ternyata Muhammadiyah itu adalah ormas keagamaan terkaya keempat di dunia. Ya, keempat. Tetapi Muhammadiyah itu adalah ormas Islam terkaya di dunia. Jadi empatnya, yang 3 pertama itu bukan Islam, ya, bukan Islam. Itu. Dan kemudian sampai 10, gitu, ya. Sampai 10 ya cuman Muhammadiyah aja yang Islam. Gitu. Ormas Islam. Dengan kekayaan sekitar 447 triliun lah, berapa begitu, ya. Nah ini. Tuh. Nah, ketika saya eh, apa upload status itu tidak sedikit yang protes, ya. Wah, kaya tapi banyak guru SD yang masih di bawah standar, masih belum merata. Ya, saya jelaskan, ya. Iya, data itu benar, ya, tetapi itu tidak berarti kemudian menghapus status Muhammadiyah sebagai ormas Islam terkaya di muka bumi. Lalu saya ceritakan sedikit mengapa Muhammadiyah itu menjadi terkaya. Karena selama ini, ya, jadi kalau sebagian orang menganggap bahwa Muhammadiyah kaya identik dengan orang Muhammadiyah kaya, itu jelas salah. Gitu. Kita lihat pimpinan Muhammadiyah dari pusat hingga di katakanlah ranting, secara umum itu hidupnya bersahaja. Dan itulah yang kemudian membuat orang itu respect, membuat orang itu percaya. Maka kemudian banyak orang wakaf pada Muhammadiyah, gitu kan, gitu? Wakaf lahan, begitu. Nah, biasanya ketika wakaf lahan, wakafnya kosongan, lahan tok maksudnya. Kalau pesen, tolong dibangun lembaga pendidikan, nah kan gitu. Nah, ketika membangun lembaga pendidikan kan nggak pakai sulap, kan, nggak pakai abrakadabra, ya, nggak pakai teorinya Bandung Bondowoso, ya, tapi golek dana, gitu kan? Itu yang saya maksud kosongan, wakafnya gak ono duit. Sementara membangun sesuai dengan pesan wakifnya itu kan perlu dana.
Nah, maka pimpinan ya dari pusat sampai ranting itu kemudian golek dana dan tidak jarang kemudian mengeluarkan dana dari kantonge dewe kan gitu. Nah, gitu loh ya. Maka kemudian berdirilah banyak apa yang disebut dengan amal usaha Muhammadiyah. Nah, itulah kekayaan Muhammadiyah dalam bentuk aset, bukan dalam bentuk kekayaan pimpinan dan warganya, gitu. Ya, nah ini, jadi begitu. Bahwa belum merata dan juga apa namanya tadi guru-guru tergaji masih di bawah UMR, itu juga bagian dari kepercayaan para guru karena melihat pimpinannya tadi itu bersahaja, gitu loh. Sehingga kemudian rela menjadi guru yang katakanlah honornya itu tidak seberapa. Karena memang persyaratan belum mampu membayar yang memadai, menggaji yang memadai, gitu. Ya, tidak diperlihatkan oleh para pimpinan yang hidupnya itu kemudian menampakkan diri apa tampak bergelimang kekayaan. Itu, gitu loh ya. Nah itu. Jadi Muhammadiyah itu selalu menerima sesuatu yang tidak mengikat. Nah gitu. Makanya saya nggak setuju ketika Muhammadiyah itu menerima tambang. Karena itu mengikat. Makanya saya kira untuk sungkan gitu kan ya. Gitu. Ya. Nah, iya diam-diam itu kan mengikat gitu. Makanya sekarang juga diem aja ketika disertasinya yang memberi itu disoal. Kita kan jadi diem itu nggak ikut bersuara. Begitu gitu. Nah, jadi itu ya. Termasuk kemudian kita ini juga berada di negara yang namanya Indonesia yang tingkat kesenjangannya itu juga sangat tinggi gitu. Jadi masih harus bersyukur Muhammadiyah berpartisipasi itu ya. Jadi ada lembaga yang orangnya itu relatif dapat dipercaya. Inilah kelebihan utama Persyarikatan Muhammadiyah itu Ibu Bapak. Ya, nah, itu. Jadi kita ini banyak berbuat ya yang sepenuhnya. Makanya saya juga sering mengatakan Muhammadiyah itu mirip orang Jepang. Mirip Jepang. Jadi Jepang itu yang namanya fasilitas umum itu luar biasa. Tapi rumah-rumah penduduk, rumah istilahnya pejabatnya ya biasa-biasa. Nah, gitu ya. Nah, itu sekali lagi itu mirip Muhammadiyah. Maka kalau Indonesia yang mau maju sebenarnya harus salah satunya mengandalkan yang terdepan itu adalah Muhammadiyah. Karena bisa dipercaya dan jelas-jelas telah membuktikan dalam sejarah Muhammadiyah itu membangun dan sekarang tercatat sebagai ormas Islam terkaya di muka bumi. Ya, nah, saya setiap kali mengakhiri ngaji ini kan dengan pesan yang mendorong fastabikul khairat, gitu kan? Berlomba-lombalah dalam kebajikan. Ini memang sesuatu yang harus terus-menerus disampaikan kepada umat supaya kita itu terus apa eh, eh, berbuat kebajikan. Dari sisi kepasrahan kita itu udah luar biasa. Dikencet, diindek, dihapusi bahkan gitu ya. Ada tahan kita itu. Menter bangsa Indonesia ini ya. Sing kurang itu mayune kurang gitu ya. Mayune. Nah itu. Nah, yang sudah jalan kenceng itu adalah Muhammadiyah. Itu tidak bisa dipungkiri. Buktinya adalah amal usahanya yang apa namanya seperti perguruan tingginya yang jumlahnya mohon maaf sekarang sudah tinggal 162 ya. Januari 2024 itu 172 tapi sekarang menjadi 162 karena yang 10 itu merger. Ya, itu Pak, merger. Nah ini karena ada
perguruan tinggi yang katakanlah kekurangan mahasiswa sehingga kemudian terpaksa merger. Begitu nggih? Nah ini. Jadi Islam itu hanya tereduksi apa menjadi persoalan fikih dan tasawuf. Jadi tasawuf itu kan lebih lebih banyak dimaknai sebagai hidup yang uzlah, ya, menjauhi keramaian, zikir, wirid, gitu. Nah, sehingga kemudian umat Islam itu ada yang tidak setimbang. Wiridnya dua, zikirnya dua, nyambut gaya ini kurang. Gitu. Padahal kita itu kan hidup di dunia. Ya hidup di dunia itu nyambut gaya. Gitu loh. Ya, nyambut gaya. Dikira nyambut gaya itu bukan bukan ibadah. Nah ini, jadi pandangan-pandangan seperti ini yang masih cukup dominan di umat Islam Indonesia ini. Gitu loh ya. Nah, tasawuf kita itu adalah tasawuf yang dinamis. Gitu. Ya. Jadi kita ini kan Muhammadiyah ini kan tidak biasa berbicara tentang sufi, tasawuf, tapi secara umum hidupnya itu sudah ala sufi, ya, ala tasawuf. Nah, tentu contoh yang paling fenomenal itu adalah Pak AR, ya, sehingga MH itu, Cak Nur itu menyebutkan bahwa Pak AR itu sebagai orang besar ketiga di dunia setelah Rasulullah, Imam Khomeini, baru Pak AR. Karena Pak AR itu pimpinan ormas terkaya tapi gak duwe omah. Nah, begitu ya. Gak duwe omah. Itu. Ya, kan mirip Khomeini. Mirip Khomeini. Pemimpin tertinggi Iran, negara yang kaya, diboikot oleh Amerika menter, tapi no omahe mung istilahnya kloso gitu. Nah ini. Nah, ini pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Nah, tipe Pak AR itu di Muhammadiyah itu banyak. Di Muhammadiyah itu banyak. Begitu. Ya. Nah itu. Jadi, nah karena itu kemudian orang itu percaya kepada Muhammadiyah. Karena lah di KI wakaf, KI bantuan dana, itu gak di embat, gak dimplok dewi. Tapi benar-benar kemudian diwujudkan. Nah, begitu, Ki. Nah, jadi itu. Oke. Nah, jadi nah, itu, oke. Nah, maka untuk lebih mendinamisir, saya ingin mengingatkan kepada umat Islam ini bahwa di dalam Al-Quran itu ada 800 ayat alam. Ya. Jadi bukan hanya ayat fikih, fikih itu mung satu swida. Gitu loh. Ya. Jadi mestinya umat Islam juga harus mulai berpikir, ya, lalu masuk ke wilayah pengembangan ilmu pengetahuan alam. Ya, sains, MIPA, teknologi, pertanian dan kedokteran. Jadi umat Islam harus mendorong bahwa Islam itu gak mau no UIN, gak mau no IAIN, ya. Tidak hanya di ma'had, gitu. Islam itu ya ono no ITB, ono no ITS. Itu. Karena nah, ya. Nah, jadi karena ayat fikih itu hanya 160. Nah, gitu ya. Sehingga kita harus proporsional ketika belajar apa ilmu itu, okay? Nah, Quran dijelaskan dalam bahasa Arab, maka ya khususnya para pimpinan itu harus bisa bahasa Arab. Nah, urusan ini saya tuh rodok-rodok ekstrim, Pak, gitu ya. Makanya dan sebenarnya sudah itu pandangan saya lama sejak saya belia. Pimpinan Muhammadiyah itu pusat, wilayah, daerah. Wong nomor siji ini kudu iso basa Arab. Lek gak iso basa Arab ya apa? Oh, pimpinan ormas Islam engko lek ketemu Syekh Al Azhar, mosok golek penerjemah rek.
Ngono lho ya, gak mbowe wis. Ormas Islam kok nganggo penerjemah. Wes, gak mbowe. Nek bukan pimpinan nomor satu nggak masalah, tapi nomor satu kudu iso. Apalagi kita juga punya pondok pesantren. Kok mau ya apa ngomong santri? Tidak santri-santri ngomong bahasa Arab. Tola, tola, gara-gara gak iso bahasa Arab gitu kan. Ya gak lucu lah gitu ya. Oke, ini jadi ya gitu. Makanya apa? Iya, kalau menjelang-menjelang muktamar itu saya biasanya kenceng ini ngomong begini. Nah gitu ya. Makanya kadang-kadang ya apa ada yang gerah juga. Ya, kalau yang gerah-gerah ini sudah bisa langsung di inilah ya. Wah berarti gak iso bahasa Arab gerah. Bisa bahasa Arab apa kok gerah? Kan gak perlu gitu kan nggih. Gak iso bahasa Arab tapi pengen jadi ketua. Nah, ini gak oleh gitu ya. Untuk tahu diri. Kelebihan Muhammadiyah dari awal itu tahu diri gitu loh ya. Gak pengen jadi ketua. Kan orang Muhammadiyah dulu apa dalam catatan sejarahnya kan begitu. Gitu loh ya. Jadi kalau sekarang malah suruh apa rebutan, nah ini sudah mulai terpengaruh oleh karakteristik partai politik. Pemenang sampai sawat-sawatan kursi. Nah ini seruat lah kok ini. Nah itu nggih. Nah itu jadi kudu so bahasa Arab. Ya kudu paham isinya Quran lah. Oh, pimpinan nomor siji gak iso. Jadi ini prinsip tentang alam ya. Eh, alam itu memenuhi sunatullah, kemudian ciptaan itu tidak dengan main-main, ya bahkan penciptaan manusia. Karena sesuai dengan sunatullah, mempunyai pola, maka ilmu pengetahuan itu sangat mungkin untuk dikembangkan. Nah, termasuk kita ini sekarang manusia tahu kapan gerono, begitu ya? Itu tahu. Gitu loh. Makanya Muhammadiyah lagi-lagi memulai membuat sistem kalender. Gitu loh. Jadi sekarang ini lucu sebenarnya. Srengenge siji, bulane siji, bumine siji, tanggal siji ini macam-macam. Ini kan janggal sebenarnya, aneh. Ya meskipun atas nama dalil sekalipun lah, gitu loh. Ya, karena ini adalah kaidah yang berbasis benda langit. Dan benda langit itu sudah bisa diprediksi dengan amat sangat akurat. Gitu loh. Ya. Nah ini. Jadi emang ya inilah umat Islam saat ini. Ya. Nah kemudian tentang isi alam ya disampaikan secara eksplisit. Contohnya tentang laut yang di tengah sana ada dua air jenis air yang nggak ketemu begitu ya. Tentang kilat, tentang hilal itu semua disampaikan oleh Al-Quran. Bahkan disampaikan secara eksplisit perihal madu, lebah, di lebah ya ruju mimbutuniha syarabun muhtalifun alfanuhu fihi syifaul linnas ya. Metu teka wetenge tawon itu cairan ya minuman yang beraneka warna. Jadi memang warna-warni ya. Ono sing coklat, ono sing abang, ono sing rada kuning, itu kan macam-macam ya. Kandungannya macam-macam tapi semua itu berguna sebagai obat. Ya, karena itu kemudian nok sakinah, pokoknya sing toko-toko Islam itu hampir bisa dipastikan ono maduwe. Karena wis disebut karo Quran. Coba gak disebut, debat sih, debat sih lah kalau disebut ya. Nah, kemudian perihal gunung, menariknya itu gunung ini apa? Quran menyebut gunung itu melaku, ya. Nah ini kan berarti melampaui pemikiran. Ya, watarol jibala tahsamuha jamidatan wa ya tamurru marasahab. Iku gunung deloken. Mbok kira gunung iku meneng dari Quran. Watarol jibala awakmu ndelok gunung tahsamuha jamidatan. Mbok kira gunung iku meneng katakannya gitu. Nah, gunung iku mlaku. Wah, gitu kan? Ya. Mbok kira gunung iku atos gitu ya. Enggak, gunung iku cair, ya. Mlaku kaya awan, cair kaya awan. Wah, yang
Itu loh di langit itu loh. Tuh. Bahkan kemudian di ayat lain disebutkan watasirul jibalu sairon. Kono iku mlaku, sak mlaku-mlakune. Nah, bener-bener mlaku. Gitu, Pak. Nah, lek iki sing ngomong konco koncone apa konco dhewe. Mungkin teman kita kon mari ngombe ta. Dikira mabuk. Ngomongnya wis saling pecotot gitu. Kok kok gunung domong di kondom laku gitu ya. Ya enggak, memang bener laku gitu. Terus maknanya apa kan gitu. Karena iki sing Quran, sing ngomong Quran, ojo ditolak, lek tolak kafir. Trimo sih, masuk ini jadi macak goblok sih. Nah, ya. Ya pancen sik garo, ya wis trimo ae. Ya apa sih sak jani. Nah, ibarat gunung itu di bumi, ya toh. Gunung itu di bumi, bumi ini melaku. Jadi gunungnya ya melok melaku, gitu loh. Ya, jadi artinya kalau kita lihat dari ruang angkasa sana di luar bumi, gunung ini melaku karena bumi ini melaku. Kayak uang sing nok pesawat, ya, cari uang sing logo pesawat, logo anteng. Tapi kata yang di sini, Pak Le, jaluk duwi gitu kan. Karena apa? Jalan di atas sana gitu. Jalan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, menurut teori lempeng benua, benua kita itu dulu Pak, itu satu. Ya, tahun 190 juta tahun yang lalu. Terus melaku per tahun itu cuma berapa mili gitu ya itu. Nah, setelah 190 juta jadi seperti sekarang ini yang 5 benua terpisah itu. Gitu loh ya. Itu menurut orang-orang geologi, geofisika. Nggih. Nah, ini ilmu itu kuliahnya gak no UIN iki, no ITS gitu ya. No ya itu. Nah, ini ibu-ibu seneng sing ini, hiasan sing simetri loh. Ini simetri, kubu-kubune simetri, sak godhong-godhonge ya simetri. Pas obah ya tetap simetri. Terus menungso niru kesimetrian ini gawe aneka jenis bangunan Taj Mahal, Menara Kembar di Kuala Lumpur gitu ya, di Sydney, di Eropa. Ini bangunan-bangunannya itu dibuat model simetri. Nah, itu. Nah, Quran pun mengisyaratkan ya, kulun fi falakin. Kulun fi falakin itu kalau kita preteli Pak G, itu simetri. Itu G. Itu. Jadi huruf depan belakangnya kaf, setelah dan sebelum kaf itu lam, setelah dan sebelum lam itu fa. Di tengah-tengahnya adalah iya. Gitu loh, gitu. Itu. Kulun fi falakin. Simetri. Gitu loh. Ya. Jadi orbit benda langit itu simetri. Nah, gitu. Ada juga kemudian warobbaka fakabir. Setelah wau atofnya kita kesampingkan, robbaka fakabir, Tuhanmu agungkan, Tuhanmu agungkan. Kalau kita lihat ayatnya, robbaka fakabir itu ya simetri, gitu loh ya. Simetri kanan kiri. Jadi kalau kita, nah ini bisa dipahami begini, kalau kita hidup ingin harmoni, setimbang, maka ilingo Gusti Allah Rabbaka fakabir, Tuhanmu agungkan. Nah, kalau kita biasa zikir wirid gitu, insya Allah uripe gak gampang ngeluh, gak gampang stres. Lawannya simetri itu apa Pak? Lawannya simetri itu ya gak simetri, gak simetri. Nah simetri ini simetri. Lalang ini itu gak simetri. Nah ini apa Pak? Miring gitu loh. Gak simetri ku miring. Jadi lek ana tangga, isu-isu metu teko omah nganggo anting no irung tengen tok, iku berarti gak simetri. Lek nganggo kene tok, iku gak simetri. Iku sakjane ngono sutris. Itu loh ya. Sutris itu perlu dikasihani, perlu dikandani, ojo sampai digawono menur gitu loh, Pak. Tapi itu tanda-tanda mau menuju menur gitu kan. Nah, itu loh nggih. Nah, itu Rabbaka fakabir ilingo Gusti Allahmu. Nah, ini sih ya. Nah, jadi banyak sekali ayat yang kemudian memesankan kepada kita ya supaya kita itu apa
mengembangkan ilmu pengetahuan ya. Nah, ini adalah contoh ayat ya antara agama, antara keimanan dan ilmu itu jadi satu ya. Itu. Jadi ini saya ulang, ini sebenarnya sebagian ini materi sebenarnya mengulang. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan. Jadi barang siapa dikehendaki untuk disesatkan ya, jadi wong sing disesatno itu ya ja'al sadrahu dayiqan harajan. Dodone iku sesek, abot, sumpek. Nah, gitu ya. Itu. Nah, ini perkara orang yang tidak mendapat hidayah, perkara keimanan. Tapi kemudian Allah memberi ilustrasi. Sing wong dodone abot iku ibarate kaan nama ya sok adu sama. Ibarate menungso sing munggah no langit. Nah, gitu nggih. Munggah no langit itu nganggo apa? Angel kan? Miber, gitu kan? Lek tali terus taline digantung no endi? Dicantol no endi? Oh, bulan. Ya dawa lek antaline. Terus nyawate ya apa? Gitu kan? Kangelan. Jadi yang paling gampang ya numpak pesawat. Nah, lek wong numpak pesawat pertama kali niku biasanya kupinge loro. Makanya karo pramugari digawe permen supaya selaput gendang telinganya yang tipis itu kemudian menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru, okay? Karena ada perbedaan tekanan. Jadi banyak pesan ya. Ayatnya sama, Pak. 14 abad yang lalu, tapi kalau kita lihat tafsir-tafsir yang ada, ya, bagian yang ka'an namanya so'adu sama itu tidak dibahas ya dalam perspektif sains begitu ya. Tapi ya ini Allah dengan kekuasaannya bisa melakukan itu, gitu loh. Ya berhenti di situ. Nah, berhenti di situ, ya. Nah, jadi ke depan itu diperlukan apa pendekatan tafsir yang lebih progresif, yang lebih variatif, ya. Nah, ini sangat memungkinkan karena Muhammadiyah mempunyai banyak perguruan tinggi, tinggal sekarang diberdayakan, gitu loh, okay? Tinggal diberdayakan. Nah, begitu. Wis sekolah ya akeh, perguruan tingginya akeh, nah tinggal dioptimalkan, nggih. Tuh, jadi aume ya kudu diisi sing canggih-canggih. Nah, Bab Burung itu telah memberi inspirasi kepada 3 tokoh besar dalam sejarah, yaitu Al-Jahiz menulis kitab Al-Hayawan, Ibnu Firnas memiliki gagasan tentang pesawat terbang, Ibnu Sina itu membuat konsep tentang jiwa dengan bukti empiris burung, gitu ya. Jadi jangan lewat, begitu loh, ya. Jangan lewat. Nah, ini. Jadi artinya Ibu Bapak, putra-putri kita sebagian harus kita dorong untuk masuk ke bidang-bidang apa tadi? 4 tadi. Sains, ya, teknologi, pertanian, dan kedokteran. Kita kekurangan orang di situ. Nah, negara kita itu negara terluar, pantainya termasuk terpanjang di dunia, tapi uyah ya impor. Gitu. Ini kan lucu saja nih loh. Itu loh. Areanya luas, beras ya impor. Ini kan lucu ini, ya. Gitu loh. Ya. Nah, ini harus di-stop. Ya, harus di-stop. Itu ya. Kita harus belajar menjadi bangsa mandiri, gitu. Ya. Dan lagi-lagi Muhammadiyah itu telah mempelopori hal-hal yang seperti ini, gitu ya. Jadi Muhammadiyah harus tetap istiqomah dengan ini yang sudah kita bahas lalu, yaitu bab lalat. Jadi ini peringatan kepada ilmuwan dimanapun, sak canggih-canggih ilmuwan karo Gusti Allah, ya, ini. Jadi yang ilmuwan-ilmuwan dipuja-puja jadi ilahun selain Allah itu, wes meskipun mereka kumpul, mereka gak mungkin iso gawe sing koyok laler itu gitu. Kan sekarang itu udah sangat canggih ya teknologinya, tapi kalau bisa lakukan gak iso, gak kok laler gak iso gitu loh. Nah iki. Lah apa kok laler? Nah iki. Nah, lagi-lagi ilmuwan muslim nih harus turun tangan ya.
ilmuwan-ilmuwan yang ada di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Riset apa yang ada di Al-Quran. Ojo melok-melok sing riset-riset gak jelas. Dalam artian gak jelas itu begini. Seringkali riset kita itu kan apa ya? Kita ini masyarakat kita butuh ini, tapi kita risetnya yang lain. Nah, itu maksudnya, okay? Nah, kita kan punya Quran. Quran banyak hal yang perlu diungkap. Nah, mestinya kita berangkat dari situ. Sehingga kemudian pertama sebagian umat kita itu menjadi tergerak untuk belajar Al-Quran, ya termotivasi. Nah, dan pemahaman kita tentang apa yang diriset tadi itu meneguhkan tentang apa isi Quran, ya. Ini bab semut yang sudah kita bahas, ya. Nah, ini hanya saya ingin mengingatkan kalau kita merujuk terjemahan, terjemahannya itu terbatas karena disebutkan berkata seekor semut. Padahal kalau kita telah detail, sakjane semute wedok sedang memberi perintah, memberi komando, berarti sakjane semut itu pemimpin. Berarti mestinya karena wedok berarti dia ratu. Mestinya terjemahannya adalah berkata ratu semut. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Ini saya percepat. Nah, kemudian ini teknologi. Jadi di ayat ini eh, apa Allah menundukkan laut supaya kapal bisa berjalan, sedangkan yang kedua Allah menundukkan kapal supaya dia bisa berjalan di laut. Ayat ini seolah-olah hanya membalik satu, yang ditundukkan adalah kapalnya, perahunya, yang satu yang ditundukkan itu adalah maaf, lautnya, yang kedua itu kapalnya. Seolah-olah ini hanya permainan kata, tapi sesungguhnya bukan. Yang satu konsep perahu, yang satu kapal-kapal besar yang terbuat dari baja, gitu ya. Nah, itu. Nah, perkara besi, ya, perkara besi ini di surat ke-57 di sini juga ada kesalahan terjemahan. Di sini ada dua kata, anzalna ma'ahumul kitab, kami turunkan bersama mereka rasul-rasul Allah kitab dan neraca untuk menegakkan keadilan. Tapi wa anzalna keduanya itu wa anzalna hadida, terjemahannya itu kami ciptakan besi. Ini kalau kita baca terjemahannya, Pak. Padahal dengan kata yang sama, wa anzalna, yang pertama dimaknai kami turunkan. Mestinya ya kami turunkan juga, kami turunkan besi. Tapi mungkin yang menerjemah bayangkan besi ini jembatan Suramadu. Tak no jembatan Suramadu. Wuh, splak. Langsung tsunami, Pak. Ya, itu. Langsung tsunami. Jadi gak masuk akal. Lalu kemudian terjemahnya diubah menjadi menciptakan. Padahal menciptakan tuh kalau di dalam Quran, kalau nggak kholako samawati wa'ad, fatoro, ya fatir samawati wa'ad. Jadi yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian sona'a, yasnaul fulka, ya. Jadi Nabi Nuh itu membuat kapal atau ja'ala. Ja'ala itu menjadikan. Jadi terkait dengan fungsi. Nah, itu. Jadi anzala di kata nazala, nuzulul Quran, diturunkannya Quran, bukan dibuatnya Quran. Jadi besi di sini mestinya ya bukan besi gelondongan, tapi atom besi. Begitu, gitu. Nah, bahkan kemudian ini bahkan nomor suratnya 57, jumlah ayatnya 29 pun ternyata bukan main-main, Pak. Ternyata pengamatan berikutnya ya untuk unsur besi. Nah, pertama jumlah atom besi, lafal Allah di dalam surat Al-Hadid itu ono 6 itu sama dengan ini Pak, FE, okay? FE 6 itu. Ya, itu sama dengan lafal Allah di dalam surat Al-Hadid ayat 1 sampai selawe. Jumlah lafal Allahnya 6 ini Pak, okay? Nah, itu. Dan kemudian penelitian yang tadi saya sebutkan Pak, okay? Energi nomor surat dan jumlah ayat itu ini Pak di sini itu 2957. Ini energi ikat gitu loh ya. Nah, 2957 songolikur mau jumlah ayat seket itu nomor surat. Gitu loh. Jadi bahkan apa itu ada kaitannya gitu.
Mengapa? Ya karena ini memang wahyu. Duduk karangannya Kanjeng Nabi. Gitu loh. Nek karangannya Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi gak ngerti. Ya, tapi karena ini wahyu, jadi relevansinya di situ. Oke. Nah, jadi ya, saya tekan di sini mungkin ya. Atau dituntaskan ini. Tuntaskan dulu, oke. Nah, jadi ini langit dihiasi dengan apa namanya? Planet-planet. Kemudian di ruangan jauh di sana itu Pak, gitu, ternyata langit kita itu bergelombang. Bahkan kemudian ada yang seperti cekungan gitu ya. Kalau digambarkan Caigrom itu luar cekungan, tapi di situ tuh sebenarnya ada gaya tarik yang luar biasa sehingga setiap objek yang melaluinya itu tidak bisa lari ya, pasti ketarik. Nah, gitu nggih. Nah, jadi ini ilustrasi lobang-lobang di langit sana ya. Nah, di sekitar matahari itu ruangnya lengkung. Nah, tapi kalau di sekitar bintang netron, Pak, bintang netron ini Pak nggih, kalau kita punya segelas air, kemudian ada 1 cm kubik, itu kan kalau ditimbang itu kan cuma 1 gram, Pak, itu air. Tapi kalau bintang netron 1 cm kubik itu Pak nggih, itu lah ditimbang, itu 5,5 ton. Itu bintang netron, Pak. Nggih. Niku lho. Nah, bintang netron itu bintang biasa sing sing apa namanya itu eh, elektronnya apa? Elektronnya ketangkep oleh proton sehingga protonnya jadi netron. Sehingga kemudian atomnya jadi kecil, jadi mampat. Itu. Jadi padat sekali, begitu. Oke. Nah, bahkan kalau mampatnya lebih kecil lagi, itu menjadi apa yang kita kenal sebagai black hole. Itu, lubang hitam. Jadi karena setiap objek yang mendekati black hole itu akan ketarik gak iso balik, termasuk cahaya. Karena cahaya gak balik, jadi gak terang alias peteng, dark, black, hitam. Makanya disebut black hole, lubang hitam. Okay? Nah, ilmuwan sudah memotret itu, ya, jaraknya 50 juta tahun cahaya, okay? Setara dengan 473 juta 40 ribu triliun kilometer. Nek srengenge Pak memadat Pak nggih, srengenge itu jari-jarinya 696 ribu. Nek srengenge ku dadi 3 kilo diameter jari-jarinya Pak nggih, itu srengenge dadi black hole. Bumi yang jari-jarinya itu 6.371 kilometer, lek ukurannya dadi sak senti, itu dadi black hole, gitu loh, nggih. Itu jadi kabeh yang lewat situ gak iso balik, gitu nggih. Sedot, kesedot, gitu nggih. Nah, itu di ruang angkasa sana. Jadi ilmu pengetahuan itu wis canggih koyo ngono gitu ya. Mosok gini sih nentukno riyo ya gak iso. Nah, gitu nggih. Nah, langit yang kelihatannya roto halus kalau siang nggih, ternyata di dalamnya itu koyo akuarium nih Pak. Ini dipotret oleh teleskop Hubble itu. Wah, itu luar biasa gitu nggih. Di dalamnya itu ya. Nah, ini. Nah, disinilah terjadi proses antar bintang sehingga pada zaman lampau terjadi turunnya DNA gitu ya. DNA sehingga kemudian muncullah pedus, domba, onta, sapi. Karena apa? Wa anzalalakum minal am'ami samania atswaj gitu gitu. Nah, itu. Nah, bagaimana kita tahu? Nah, kita punya teleskop. Nah, teleskop di dunia ini sudah ada teleskop yang sangat canggih. Pertama, teleskop Hubble. Yang kedua, teleskop James Webb. Teleskop Hubble itu nilainya 2 miliar dolar, ya. Sedangkan teleskop James Webb itu nilainya 10 miliar dolar, itu bisa ndelok sampai ujung alam semesta. Gitu nggih. Nah, ini menungso wis iso sakmono. Indonesia sih durung mikir. Ya, Indonesia sih durung mikir Pak gitu loh. Nih Pak sedih loh nih, aslinya sedih ya. Tapi ya wis sedih kan gak menyelesaikan masalah. Ayo yo umat ini tadi bersemangat, dealing no ya. No Quran ada 800 ayat alam. 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih. Yo,
Ono sing ngaji fikih, ono sing ngaji perkara alam semesta, gitu ya. Nah ini nurun ala nurin selama ini oleh orang-orang dengan latar belakang agama dipahami sebagai tingkatan hidayah yang diterima seseorang, Pak. Padahal nurun itu kalau saklar itu kita pencet, maka ini ruangannya gelap. Nah, itulah nurun. Maka dalam konteks ini nurun ala nurin berarti di cahaya putih itu sesungguhnya, Pak, ada 7 cahaya monokromatik. Ya, monokromatik. Monokromatik itu gelombang tunggal. Jadi ono Mejiku hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, lek kumpul dadi siji, dadi putih gitu, Pak. Tapi lek dilewat prisma langsung terurai. Itu. Nah, gitu Bang nggih. Nurun ala nurin wis disebutno karo Quran. Cuma kene sik ngajine ngaji petunjuk hidayah. Gitu, gitu. Nah, ini sumber utama cahaya kita srengenge, Pak, srengenge. Nah, kecepatan cahaya itu sangat tinggi. Lek umpamane iso mutri bumi, sak detik itu muter ping 7. Itu kecepatan cahaya, nggih. Atau misalkan saya beri ilustrasi ini bulan. Bulan. Nah, bulan itu jaraknya 385.000 km. Jadi kalau ini Pak nggih, ini merah kan ini. Nah, kalau saya arahkan ke bulan, maka dalam waktu 1/4 detik cahaya ini sampai di bulan, Pak. Itu kecepatan cahaya. Tapi kalau kecepatan pesawat komersial yang 1000 km per jam untuk sampai ke bulan itu perlu waktu 385 jam dan itu setara dengan 16 dino, Pak. Pesawat itu 16 hari, Pak. Ini loh, ini itu 1/4 detik nyampe bulan. Itu gambaran kecepatan bulan, Pak. Nah, matahari kecepatan cahaya matahari untuk sampai ke bumi perlu waktu 8 menit, gitu, oke. Nah, ini Alpha Centauri dulu sudah pernah kita ceritakan, jaraknya 4,35 tahun cahaya, artinya waktu dari Alpha Centauri untuk sampai ke kita itu 4 tahun 4 bulan 8 hari. Jadi hari ini tanggal 18 Maret, kalau nanti malam kita melihat Alpha Centauri seperti halnya kita melihat bulan, sesungguhnya Alpha Centauri yang kita lihat itu adalah Alpha Centauri 10 November 2020. Nek umpamane tanggal 17 November itu Alpha Centauri meledak mati, nggak ada cahayanya, Pak. Tapi sampai tanggal selawi Maret depan itu kita masih melihat cahaya matahari. Jadi meskipun Alpha Centauri wis gak ono, tapi kita masih akan tetap melihat sampai tanggal selawi. Jadi artinya Pak, bintang-bintang yang di atas, sedangkan cahaya matahari yang dilemparkan hari ini baru bisa kita lihat nanti 26 Juli 2029. Jadi artinya Pak, bintang-bintang yang kita lihat di atas itu belum tentu bintangnya ono. Ya, iso-iso bintangnya wis mati, ya, sudah menjadi objek langit yang tidak memancarkan cahaya, gitu. Jadi supaya kita ini lebih rendah hati, ojo, wah itu bintang ono yo, wah Allah wa'lam, gitu nggih. Nah itu jadi Allah nurus samawati wal ard, Allah itu cahaya langit dan bumi. Jadi Allah itu memberi perumpamaan bagi dirinya sendiri adalah cahaya langit dan bumi. Lah kok bukan Allahumma ulhaya, air kehidupan, tapi kok cahaya langit dan bumi? Karena cahaya itu sifatnya absolut, Pak. Absolut itu maksudnya kecepatan cahaya itu selalu 300.000 km per detik. Dari manapun orang melihat, dengan cara apapun orang melihat. Itu ibarat penjumlahan matematik gini, Pak. Loro tambah loro papat, papat tambah papat 8, A tambah A itu 2A, B tambah B itu 2B, tapi C tambah C itu C. Karena C-nya itu adalah kecepatan cahaya. Itu absolut, Pak. Nah ini. Ngeluh kan? Begitu C tambah C, C. Nah itu cahaya. Nah Allah kemudian menggunakan perumpamaan untuk dirinya sendiri. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Bahkan kemudian cahaya ini yang bisa mengubah banyak hal, ya, dalam rumus EMC kuadrat, gitu kan? EMC kuadrat. Jadi massa dikonversi menjadi energi yang kemudian dibuat oleh orang Amerika menjadi bom atom. Dan itu pertama kali
dijatuhkan ke kota Hiroshima dan Nagasaki, maka Hiroshima dan Nagasaki langsung ambyar, ambyar gitu ya. Itu 8 Agustus 1945. Oke. Nah, yang paling paham EMC kuadrat ini wong Jawa karena EMC kuadrat itu kependekan dari endas mumet cekot cekot. Ya, Pak nggih. Karena cekot-cekot mari Pak ngaji nih Pak. Ayo ngaji mari. Jadi isi Quran itu gak cuma fikih, ya gak cuma akhirat, surga neraka, tapi 800 ayat diantaranya itu memberi inspirasi kita tentang sains dan teknologi karena berbicara alam, gitu Pak. Nah, karena Islam itu agama rahmatan lil alamin, rahmat, maka supaya kita bisa menjadi rahmat, rahmat itu sebenarnya kan identik dengan memberi. Supaya bisa memberi, kita harus mempunyai sesuatu. Supaya bisa mempunyai sesuatu itu kita harus kaya, artinya kita harus produktif. Maka mindset kita, Pak, itu harus menjadi produsen. Ojo lagi jadi konsumen user. Jadi ke depan kita kudu iso nggak motor dewe, mobil dewe. Nah, selama ini mobilnya karo motore gayane wong Jepang. Wangel-angel sekolah no ITS ITB mung dadi kuline perusahaan Jepang, mung dadi kuline perusahaan Cina, mung dadi kuline perusahaan Korea, kuline perusahaan Eropa. Lalu terus di mana kuntum khairu ummahnya kan gitu. Ya. Jadi realisasi dari kuntum khairu ummah diantaranya kita harus kesempurnaan Islam termasuk diantaranya adalah mempelajari ayat-ayat alam, ya, ayat-ayat alam. Dan kata kuncinya adalah no science, no future. Kalau suatu negara nggak mempunyai sains, maka negara itu nggak punya masa depan, Pak. Nggak punya masa depan. Ya, kenapa? Karena ya udah ekonominya juga sulit berkembang. Kenapa? Tidak kebijakannya tidak berdasarkan ilmu pengetahuan. Lalu alamnya nggak bisa digali sendiri. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.